Halo teman-teman, perkenalkan, nama gue Mada. Akhir-akhir ini lagi rame ngebahas bahayanya penyakit jantung. Nah, gue di sini pengen berbagi cerita nih, bagaimana pengalaman gue saat pertama kali kena serangan jantung. November 2018, gue didiagnosa kena serangan jantung. Waktu itu, gue lagi rajin-rajinnya nge-gym tuh. Selesai nge-gym, terus keluar keringet dingin. Pandangan mata gue jadi berkabut dan dunia kayak muter-muter. Sempet diem dulu di gym ada kali sejam, dikasih gula dan sebagainya. Sampai agak mereda terus gue nyetir pulang. Pas kejadian dada gue gak sakit sih, rasanya agak beda aja gitu. Kalau habis olahraga kan dada kayak keisi penuh tuh. Nah, ini gak balik lagi, gak kerasa sesek juga. Cuman emang beda aja. Di rumah gue sempet dibikinin teh hangat sama istri gue, sama makan batagor juga. Ya siapa tahu karena belum sempet sarapan ya mungkin jadinya kayak gini. Setengah jam di rumah, dada gak balik juga ke normal. Akhirnya karena penasaran, gue pergi ke rumah sakit deket rumah. Di situ didiagnosa kena serangan jantung. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain di kota Bandung yang langsung gue dipasang ring 2 biji. Hasil obrolan gue sama dokter dan hasil observasi gue selama ini tentang penyakit jantung ini emang agak ribet. Gak kelihatan dan gak berasa, tiba-tiba aja muncul dan langsung out. Dan kalau lo nanya kenapa orang bisa kena serangan jantung, penyebabnya banyak. Yang jelas, tersumbatnya pembuluh jantung itu karena akumulasi dari apa yang lewat di pembuluh. Gini ya, contohnya, kalau lo banyak makan lemak, ya ketimbun dah tuh lemak. Kalau lo ngerokok misalnya, ya ketimbun juga tuh nikotin di dalam tubuh lo. Semuanya ketimbun di pembuluh darah. Kalau makin banyak, ya bisa nutup. Pengamatan awam gue di usia rawan emang di sekitaran umur 40-43. Di sini timbunan lemak dan lain-lain yang di pembuluh darah kayaknya udah nyaris pol. Salah gerak dikit, timbunan lemak itu bisa ngelupas dan nutup pembuluh darah. Makanya yang habis olahraga berat kayak futsal atau sejenisnya banyak yang out ya karena ini. Usia 40-43 tahun ada saudara yang tiba-tiba meninggal. Teman-teman juga ada yang tiba-tiba meninggal pas lagi tidur. Rawan bener dah usia ini mah. Dan jangan salah, karena ini sakit akibat akumulasi, semua orang punya potensi buat kena sakit jantung. Sekali lagi, semua orang gak pilih kasih. Ini penyakit gak bisa dicegah, bisanya cuman diantisipasi. Kalau yang penasaran banget jantungnya sehat apa kagak, bisa tes EKG gitu. Di situ kan ketahuan jantung sehat apa enggak. Kalau hasil tes EKG bilang jantung ada masalah, belum tentu juga penyumbatan. Bisa karena jantung bengkak dan lain-lain. Satu-satunya cara untuk memastikan pembuluh jantung kita tersumbat atau enggak, ya harus di cath lab. Pembuluh kita dimasukin selang kecil terus di pembuluh jantung disemprot cairan. Pembuluh yang kesumbat akan kelihatan dari lancar enggaknya cairan yang mengalir. Sayangnya cath lab ini mahal dan harus kalian. Maksudnya, kalau di cath lab ketahuan ada penyumbatan, ya harus saat itu juga dipasang ring. Gue pas di cath lab baru ketahuan ada 3 penyumbatan, 99%, 90%, dan 89%. Yang 2 langsung dipasang, yang 1 nunggu 6 bulan berikutnya. Menurut gue, penyakit ini bisa dicegah kalau lo dari kecil udah makan makanan yang sehat. Tapi mana bisa lah kita menolak gorengan dan semua yang berbau kolesterol. Kalau lo udah gede, penyakit ini cuma bisa diantisipasi. Lo harus general check up kesehatan, paling nggak di umur 38an lah. Cek semuanya, termasuk EKG buat jantung. Cek lebih dini lebih baik sih. Dari sini bakal ketahuan lo ada bibit sakit apaan, jadi bisa diantisipasi dari awal. Hindari olahraga yang kompetisi. Sudahi olahraga yang bikin lupa diri kayak badminton, tenis, futsal, basket, dan semacam itulah. Olahraga yang paling oke sih ya jalan kaki aja. Atau mungkin catur, halma, monopoli juga oke lah. Selebihnya ya udah banyakin doa aja. Umur kan gak pernah ada orang tahu ya. Tapi kan kita wajib berusaha untuk sehat. Gue berhenti ngerokok setelah di ring. Check up dokter tiap bulan, dijaga makan yang lemak-lemak. Tapi ya tetap gak tahu gimana nanti. Semoga kita semua diberikan kesehatan sampai bisa ngasuh anak cucu. Amin ya robbal alamin. Sekian cerita gue kali ini. Ikuti kisah berbagi cerita lainnya di channel ini. Hanya di channel Animasi Bro. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.